Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada pernyataan yang sedikit mengejutkan sebenarnya Semeton ya, tentang Alvin dan Tehnopi begitu. Yang dimana dalam salah satu live yang dilakukan ya, Bang Alvin punya asisten begitu, membuka rahasia bahwa sebenarnya itu ya, Alvin itu menjebak gitu ya, menjebak Tehnopi untuk menyambut semua laporan-laporan atau statement-statement liar yang disampaikan oleh Alvin. Bang Alvin menyebarkan gitu salah satu video waktu Tehnopi berada di salah satu diskotik mungkin ya. Jadi semakin menarik untuk kita saksikan ya gimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Tuh ya, Tehnopi bersama mungkin salah satu temannya. Ada pertanyaan nih di luar ya, saya udah catat, dibilang apakah Alvin Lim panik dan marah? Dibilang di situ. Ya, saya mau menjelaskan ya, lawyer lain mungkin panik, tapi saya sudah lebih dari 200 LP dilayangkan ke saya ya. Ya. Dan dari LP-LP tersebut ada 3 orang sakti. Saya mau jelasin ke teman-teman, 3 orang sakti itu. Siapa tuh? Jadi ketika digertak, takut dan mundur. Teman-teman. Saya mau kasih tahu bahwa lawyer LP Indonesia Law Firm ini adalah jenis yang berbeda. Oh, ya. Jenis yang berbeda. Saya kasih tahu bahwa satu, kita tidak main 2 kali. Ya. Ya, ketika kita di hire melawan oleh A, misalnya melawan B, maka kita akan fokus membantu A untuk melawan B. Oh, begitu. Ketika kita mendapatkan atau menandatangani surat kuasa, lawyer LQ tidak akan mundur pantang menyerah sampai akhir dari kasus tersebut. Ya. Dan ini 3 LP sakti yang jauh lebih sakti daripada LP-nya Nopi. LP Nopi mah saya kasih tahu ya, ada atensi juga kagak itu, nggak diatensi itu. Aduh. Jadi Nopi ya kan, yang lu harus lakukan sebenarnya, lu baik-baik minta maaf. Kalau lu minta maaf, ya kan, bukan ke gua minta maafnya, lu minta maaf ke Agus, ya, lu minta maaf ke Agus di situ, lalu, ya, gua akan cabut laporan polisi Agus terhadap lu, dan gua akan cabut laporan polisi gua terhadap lu, enak kan? Lu minta maaf doang, dapat 2 hadiah. Iya. Dan gua tidak minta laporan polisi lu terhadap gua dicabut, jalanin aja. Gopur, Ya. ya kan? Jadi lu gak usah ketakutan, lu gak usah nanya-nanya terus, kok Alvin Lim kapan mau minta maaf? Gua gak akan pernah minta maaf sama lu. Kenapa gua gak mau minta maaf? Karena gua gak merasa bersalah dan gua tidak bersalah. Dan gua siap tes ini di pengadilan. Nah itu Semeton ya, memang sulit ya mengakui kesalahan walaupun memang kemarin telah terjadi statement-statement di sana begitu ya. Tapi yang mengejutkan Semeton ya, pengakuan Bang Judai gitu kan, ada salah satu asisten Bang Alvin ya, dalam sebuah live yang menyatakan di situ ternyata Tehnopi itu mau dijebak gitu ya. Dan sayangnya Tehnopi menyambut itu begitu ya. Ini ada videonya. Jadi begini, tujuan Alvin Lim ngomong gitu memang tujuannya supaya dia dilaporkan. Farhad dari awal sudah ngejar itu. Cuma Farhad Abbas kan caranya salah, terlalu kasar kan. Tapi tidak tembus. Alvin Lim mencoba mengejar kembali seperti itu. Bagaimana supaya audit terhadap sumber keuangan yayasan itu terjadi. Maka dia ngomong gitu. Sayangnya yang sebelah terpancing. Nah, ketika laporan itu masuk, pasti ada beban pembuktian kepada orang yang melaporkan. Kan Novi yang melapor, Alvin tidak mau melaporkan. Alvin Lim ini hanya ngomong di publik kan, depan kamera. Nah, kemudian ketika ini dibawa ke ranah hukum, maka yang membawa ke ranah hukum yang punya beban pembuktian, oh dia cemarkan nama baik saya, gini-gini nih. Wow, sekarang bagaimana kau buktikan bahwa nama baikmu tercemar? Bagaimana? Apakah kau bisa buktikan sumber danamu? Nah ini yang menjadi masalah Semeton ya, ketika memang dari kemarin memang tanya itu kok Nopi begitu gitu kan, hartanya banyak, punya mobil Alphard dan sebagainya, yang dimana sih kalau memang mau dicek ya, mau dicek bagaimana sumber pendanaan yayasan,
bukan dia yang punya kuasa di situ, tapi ada dinas sosial ya yang terjadi di situ. Tapi kalau memang kalau benar yang dinyatakan oleh Bang Jude, seharusnya kan harus tahu diri juga, bukan ranahnya dia gitu kan untuk menanyakan tentang itu. Tidak harus menjatuhkan orang untuk menanyakan bagaimana sih sumber dana yang terjadi. Tinggal dia ngecek dinas sosial saja begitu kan. Nanti dinas sosial yang turun untuk mengecek bagaimana dana itu dari sumber dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, sebetulnya Teknopi sudah melakukan lebih gitu ya. Kalaupun memang ada di situ ketela Teknopi punya Alphard, punya apa segala macam, itu kan urusnya dia. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan sekarang ini dari siapa yang dibantu kan tidak ada yang komplain. Agus komplain karena dia tidak tahu diri begitu kan, menyalahgunakan dana yang sudah dipercayakan untuk dia. Kan seperti itu sebetulnya. Nah itu jebakannya di situ sebenarnya. Cuma disambut gitu Bang. Seperti saya bilang tadi, unsurnya mungkin agak susah. Karena itu jebakan Batman-nya Bang Alvin Lim. Kebetulan disambut oleh Novi. Kenapa RD Lau juga dilaporkan? Karena ini adalah bagian dari konteks perjalanan kasus ini. Ya kan, kalau Novi tidak laporkan RD Lau, maka dia tidak punya legal standing melaporkan Alvin Lim hari ini. Toh, pada waktu itu juga RD Lau membuat pernyataan yang lebih kontradiktif lagi terkait kasus ini, kan begitu. Kalau Alvin Lim bertanya, betul yang Bang Alvin sampaikan, dia bertanya. Tapi kalau RD Lau dia mengultimatum. Ya itu bedanya. Apakah tadi bukan? Apa perlu saya bongkar di sini? Nah itu bukan pertanyaan, itu penodongan. Ya, itu nodong itu. Harta nyawa, itu bukan bertanya, itu nodong, kan begitu. Ya sama juga kemarin waktu ada pertanyaan tuh ya, apakah mungkin gitu kan, pertanyaan katanya yang sebenarnya sih kalau memang model pertanyaan seperti itu kan harus ditanya langsung ke Teknopinya, bukan dia umbar di publik kan begitu ya. Kita lanjutin sebetulnya. Jadi beda konteksnya, jadi unsurnya itu beda. Kalau kita lari ke saksi ahli jelas unsurnya beda. Jadi kalau unsur ya makanya betul yang Bang Firdaus bilang akan korban, betul. Korbannya di sini sayang sekali Bang RD Lau. Yang lain itu mungkin akan 50-50 ya, mungkin akan saling tarik laporan karena baku kancing nanti ini orang. Ya kan, ciki palang, siapa mau ciki palang atau mau kandang paksa. Nah ini istilahnya kan. Nah, maka orang akan masing-masing nanti tarik diri, duduk bersama, selesai. Nah, korban pasti RD Lau. Karena dalam hal ini bukan para pihak. Nah ini pihak ketiga ya, nanti jadi barometer contoh ke depan ketika bagaimana bernarasi di ruang publik. Jadi pembelajaran. Sayangnya yang belajar nanti yang dijadikan bahan pelajarnya Bang RD itu. Karena begini, Novi betul yang disampaikan Bang Firdaus ini bicara normal dan ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketika Novi dilaporkan, ya akan berhadapan dengan itu. Begitupun dengan Agus. Agus itu dibawa pengampungan Komisi Disabilitas Nasional. Jadi ada dua lembaga negara independen yang akan bertarung di belakang ini ketika Novi versus Agus. Tapi yang melapor dalam hal ini memang Agus ya, karena dia disabilitas. Walaupun disabilitasnya by accident ya, bukan dari bawaan lahir atau dan lain sebagainya. Tapi dalam undang-undang disabilitas ya itu tidak ada harus bilang bagaimana disabilitasnya terjadi, enggak. Pokoknya dia disabilitas, maka dia dalam pengampuan Komisi Disabilitas Nasional. Novi pun begitu, karena dia perempuan, dia dalam pengampuan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ketika Novi berhadapan dengan Alvin Lim, Novi berhadapan dengan Alvin Lim berhadapan dengan DPP. Tapi Novi dalam hal ini bukan yang dilapor, Novi pelapor. Jadi beban pembuktian ada pada Novi. Nah, bagaimana dia membuktikan? Saya bukan seorang PL, uang saya dari ini. Nah itu kewajiban dia membuktikan hal itu sehingga menyatakan bahwa apa yang dikatakan Alvin Lim adalah salah. Terkait Agus melaporkan tentang parodi itu, nah itu Halo? Tindahin lo? Halo? Waduh.
Nah itu yang terjadi Semeton ya, bahwa yang akan jadi tumbal adalah Bang Erdilo gitu kan. Itu pernyataan yang disampaikan begitu ya. Tapi dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga di situ, sudah ditayangkan juga di situ sebenarnya alasan dan siapa yang mengarahkan Bang Erdilo untuk mengeluarkan statement seperti itu kan itu sudah jelas gitu siapa di situ ya. Kalaupun sekarang yang sebelah sana tidak mengakui ya sudah nanti akan dibuktikan di depan persidangan mungkin ya kalau memang semua laporan ini akan diangkat begitu. Yang lebih menarik lagi Semeton ya ada statement nih ya dari Bang Hotman kembali ya untuk Bang Alvin gitu tentang bagaimana sih Bang Alvin gitu ya tentang anaknya, tentang keluarganya yang katanya sih di bawah umur kok bisa melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan begitu. Ini dia. Putrinya Alvin Lim, putrinya di bawah umur yang memviralkan diri di medsos. Awalnya bermula dari kasus Alvin Lim yang telah divonis pidana oleh pengadilan. Divonis 4 tahun 6 bulan karena mempergunakan surat palsu. Ya, jadi pengadilan yang menvonis. Ya, dan kemudian kata dia lagi proses PK. Karena vonis tersebut oleh pengadilan, Alvin Lim membuat YouTube yang benar-benar sangat melukai hati siapapun. Karena yang direndahkan itu adalah antara lain Kejaksaan Agung. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah sarang mafia. Lihat di YouTube-nya. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah penuh dengan kotoran dan sampah. Itu kan institusi. Itu kan institusi. Kalau memang dia divonis dalam perkara oleh pengadilan, kenapa kejaksaan yang disalahkan? Ya, coba kalau rumah Anda disebutkan sebagai ruang mafia, ruang sampah, ruang yang paling kotor, apakah Anda tidak membuat laporan polisi? Gara-gara itulah dia dilaporkan ke Mabes atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Ya, gara-gara itulah kemudian si putrinya ini memviralkan diri, entah diajarin untuk menarik simpati publik. Tapi siapapun kalau disebutkan lembaganya sebagai sarang mafia penuh dengan kotoran sampah, itu jelas-jelas melanggar undang-undang ITE. Kalau itu untuk apa gunanya undang-undang ITE? Ya, jadi mempergunakan anak di bawah umur untuk perbuatan dia yang telah sangat menyerang kehormatan dari institusi penegak hukum sangat tidak bisa diterima akal sehat. Menyatakan kejaksaan sarang mafia, sarang kotoran dan sampah. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda kalau bapak kamu atau rumah kamu dituduh sebagai sarang mafia? Pasti kau akan lakukan. Iya sih benar. Hotman Paris. Inilah kata Shirley Antonio saat masih menjadi istri Alvin Lim. Sejak Shirley Antonio mengandung putri pertamanya, Kate Lim berusia 15 bulan, hubungannya dengan sang suami, Alvin Lim memburuk. Alvin menjadi ringan tangan, mudah mencaci maki dan mengancam. Berkali-kali Alvin mengancam akan membuat Shirley cacat, bahkan hendak membunuhnya. Shirley juga masih mengingat kejadian saat 2 hari setelah melahirkan puterinya di rumah sakit. Saat ia menyusui anaknya, Alvin memaki-maki, memarahi, dan mendorong-dorong tubuh Shirley hingga nyaris jatuh. Semenjak itu, Alvin kian sering memarahi, memaki-maki, bahkan menganiaya Shirley. Dia tak peduli lagi melakukan hal itu di depan anak yang sedang Shirley gendong. Anaknya sudah sering menangis karena tindakan ayahnya tersebut. Meski sudah hidup terpisah, pada bulan Oktober tahun 2008, Alvin kembali merampas anaknya dari tangan Shirley. Anaknya sempat dikikap hingga nyaris tewas. Shirley pun juga dianiaya karena berusaha menyelamatkan anaknya. Mulut Shirley berdarah, serta badan dan kakinya penuh luka lebam. Sejak Alvin merampas anaknya darinya, Shirley tidak pernah berkomunikasi dengan Alvin dan anaknya. Hingga saat ini, Shirley tetap ingin memperjuangkan untuk mendapatkan anaknya, namun merasa tidak memiliki kekuatan
dan tidak mau berurusan dengan Alvin Lim. Nah itu semeton ya. Jadi kembali lagi setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Terlepas video tadi benar atau tidak adanya, bahwa kita tidak boleh menjadikan orang itu sebagai sasaran kita secara verbal maupun secara non verbal untuk mengatakan dia jelek lah begitu ya. Karena kembali lagi setiap manusia itu kan punya kekurangan dan kelebihan ya. Terutama, tapi intinya semeton ya, dalam setiap statement yang akan disampaikan ke ruang publik seharusnya kan harus dipikirkan dulu ya. Karena apalagi kita sebagai public figure ya, yang dilihat gerak-gerik dalam setiap detik, dalam setiap saat gitu, harus kita bagaimana caranya bijak dalam menyampaikan sesuatu. Terlepas kita menyelesaikan satu perkara begitu kan. Nah ini yang disayangkan sebenarnya, dan kita tahu sendiri memang dari awal kalau memang video tadi benar bahwa nyata apa yang kita lihat sekarang dalam diri pribadi Bang Alvin ini suaranya keras gitu, berapi-api begitu kan. Dan ini menimbulkan simpati publik sudah nggak ada begitu ya. Tapi intinya semeton ya, kita akan terus kawal kasus ini begitu kan. Saya juga penasaran bagaimana sih akhir dari masalah ini begitu. Kalaupun kemarin kita tahu juga itu ya, bagaimana terakhir kondisi Agus gitu dalam video saya yang sebelumnya. Bahwa ini jelas ya, kalaupun nanti uang itu akan dikembalikan ke Agus, kita tidak tahu berapa banyaknya begitu. Karena ini prosesnya terus berjalan ya, apalagi kuasa hukum dari donatur juga kemarin sudah menyampaikan kasih saja begitu kan. Tapi yang dikasih adalah berapa besar yang dihabiskan di pengobatan gitu ya. Sisanya akan dikembalikan lagi ke orang yang lebih membutuhkan. Nah itu semeton ya. Jadi di akhir video juga saya pesan ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.